hakikat daripada puasa juga ke sana tujuannya. Itu yang dikatakan puasa khusus al-khusus. Itulah hakikat daripada puasa. Karena puasa ini tiga, puasa umum, ataupun puasa awam, puasa khusus, dan puasa khusus al-khusus. Puasa khusus al-khusus ini mempuasakan hati. Daripada apa hati itu dipuasakan? Supaya hati itu tidak mengingat wujud yang zahir ini. Wujud yang dijadikan, dipuasakan, ditahan. Hati itu supaya senantiasa mengingat kepada wujud yang menjadikan. Itu hakikat puasa. Siapa yang menjadikan? Yang menjadikan adalah kodrat, iradat, ilmu, dan hayat. Itulah yang menjadikan. Itulah yang menjadikan semesta alam. Kodrat, iradat, ilmu. Itu sifatnya, hayat itu zatnya. Jadi sifat beserta zat. Itulah yang menjadikan alam semesta. Kesanalah hati itu dipuasakan. Supaya senantiasa hati itu mengingat kepada wujud yang menjadikan ini. Jadi meninggalkan wujud yang dijadikan. Nah, itu puasa hakikat. Puasa syariat mempuasakan nafsu daripada makan dan minum pada siang hari. Jadi supaya kita melakukan perang fisabilillah. Karena puasa itu perang fisabilillah. Siapa imbang kita? Musuh agama Allah. Yang mana musuh agama Allah? Itulah Hawa. Hawa itu siapa? Hawa itu iblis. Yang mengganggu nafsu. Nah, jadi siapa yang menang? Apabila nafsu itu kita kendalikan, maka menang kita. Apabila tidak sanggup kita mengendalikan nafsu itu, maka hawa yang menang. Berarti iblis yang menang. Nah itu, kalah kita. Nah itu puasa pada bulan suci Ramadan ini. Itu maka Allah mengatakan puasa itu adalah untukku. Bukan untuk hamba. Jadi puasa inilah satu-satunya jalan kita untuk mengembalikan jasmani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mengikuti dunia ini, dan yang kita ikuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu melarang makan dan minum pada siang hari, dan kemudian dunia ini mengganggu, menggoda supaya kita melakukan makan dan minum pada siang hari. Itu bahasa awam, bahasa umum ini. Kemudian puasa hawas. Nah itu puasa tarikat, mempuasakan anggota yang 7. Nah itu bukan saja di bulan Ramadan. Di bulan mana saja itu tetap dia berpuasa. Mempuasakan 2 mata supaya tidak melihat kepada benda yang haram. Mempuasakan telinga tidak mendengar perkataan-perkataan yang haram.
mempuasakan lidah, tidak mengatakan perkataan yang haram, mempuasakan dua tangan, tidak memegang kepada benda-benda yang haram, dan mempuasakan dua kaki, tidak berjalan kepada tempat yang diharamkan Allah, dan mempuasakan kemaluan supaya tidak melakukan yang haram. Ini puasa khusus, puasa orang tarekat. Jadi ada 3 puasa ini. Jadi puasanya orang awam itu pada siang hari, malam dia berbuka. Maka berbuka dia menerima kenikmatan dari Allah. Puasa hawas, puasa orang tarikat, waktu tidur dia berbuka. Jadi dia merasakan daripada nikmat tidur itu. Itu maka pertama dia ngantuk dulu, baru tidur. Ngantuk aja pun sudah tidak tanggung nikmatnya udah itu. Kalau sudah ngantuk sudah mulai berbuka lah itu. Nah itu sampai tidur. Kalau puasa hakikat, kapan sampai pengenalannya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di waktu mana pengenalannya itu sampai kepada zat Allah? Di situ dia berpuasa. Kenal kepada zat Allah, maka dia mengawali puasa. Di mana dia berbuka? Di waktu nanti menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kembali. Di situ dia masa berbuka. Itu yang disebut dengan sakaratul maut, meninggalkan dunia ini. Di situ dia berbuka. Apa yang dinikmatinya bukaan orang yang berpuasa hakikat? Puasa khusus adalah nikmat surga. Nah itu. Jadi diberikan oleh Allah surga. Dijemput oleh Allah dengan surga. Nah, semasa dia menikmati surga, disitulah dia pulang. Disitulah dia berbuka. Kekal selama-lamanya di dalam nikmat. Itu puasa hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang saya hormati, saya pernah jumpa sebuah kitab yang mengatakan bahwa roh itu asalnya dari jauhar basita, yang dibagi menjadi 4 anasir, yaitu nafas, ampas, dan nafas, nufus. Kan kalau sudah kita pahami nafas, ampas, nafas, dan nufus, kalau kita iringi dengan syarat yang tidak berkeputusan syarat sudah ini. Jadi yang dimaksud dengan jauhar basita itu apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah perjalanan hakikat. Itulah daripada ilmu tadi. Jadi yang dimaksud dengan nafas itu adalah sifat. Nah itu. Jadi sifat itulah yang bisa mencapai hubungan kepada zat. Itulah yang bisa mendapatkan salat yang tidak berkeputusan. Adalah dia mengingat kepada zat ataupun menghadap kepada zat. Yang disebut dengan salat yang tidak berkeputusan. Itu dikatakan sifat. Kembali kepada zat ataupun sifat menghadap kepada zat. Itu yang dikatakan nafas, nufus, dan nafas. Itu perjalanan hakikat.
Jadi ada juga hubungan dengan puasa hakikat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nih yang tunggu. Iya. Saya minta menjelaskan masalah yang katanya ada 7 sifat yang ada pada diri kita, yaitu 7 alam. Maklum itu alam Jabarut, alam Lahut Jabarut, Malakut, alam Roh, alam Misal, Ihsan dan Insan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam malakut itu alam langit. Alam Jabarut, alam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum alam zat, alam nur. Jadi yang sebenarnya yang pertama adalah alam dunia. Ini alam lahut. Sudah itu yang kedua alam malakut, itu langit. Kemudian baru alam nur 70.000 lapis. Baru alam Jabarut, itu hadrat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Itu perjalanan Isra, Mi'raj, Munajat dan Musyahadah. Itulah yang menjadi salat yang khusyuk. Kalau dapat kita melakukan itu dikatakan salat yang khusyuk. Jadi salat yang khusyuk itu kita menjalani daripada 4 alam itu. Jadi ada alam yang dipersembahkan, ada alam yang dipuji, ada alam yang menyembah, ada alam yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan itulah alam Jabarut. Yang menyembah itulah alam nur. Yang dipuji alam malakut. Yang dipersembahkan itulah alam lahut. Itu yang menjadi salat. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Isra, Mi'raj, Munajat dan Musyahadah. Itu perjalanan contoh tauladan kita melakukan salat yang khusyuk. Jadi dengan apa kita menjalani alam itu? Dengan ilmu. Itu maka alam pertama kita jalani dengan ilmu syariat. Yang kedua alam malakut kita jalani dengan ilmu tarikat. Alam nur kita jalani dengan ilmu hakikat. Kemudian alam Jabarut